Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan Mail Merge untuk pembuatan surat undangan resmi. Oke, kita langsung saja. Nah, Mail Merge adalah salah satu fasilitas atau fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat banyak dokumen yang sama sekaligus seperti surat, kemudian sertifikat, dan lain-lain, tetapi dengan penerima yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh pada tutorial di sini, saya akan menggunakan Mail Merge ini untuk membuat surat undangan resmi seperti ini. Jadi nantinya kita cukup membuat satu buah undangan, kemudian untuk nama dan alamatnya kita simpan datanya di Microsoft Excel. Sehingga nanti tinggal kita linkkan surat undangan yang di Microsoft Word ini ke data yang sudah kita buat di Microsoft Excel. Jadi misalnya jika datanya ada 100 orang, maka nanti akan di-generate secara otomatis sebanyak 100 undangan seperti ini, tetapi dengan nama dan alamat yang berbeda-beda. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu format surat undangannya. Di sini contoh format surat undangannya adalah seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan silahkan bisa di-download pada deskripsi video. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan surat undangan seperti ini ya. Karena pada video sebelumnya tutorial mengenai cara pembuatan surat undangan sudah saya jelaskan pada tutorial di atas. Nah, setelah kita siapkan format surat undangannya, langkah berikutnya adalah kita siapkan data-data mengenai siapa saja yang akan kita kirimi surat undangan ini. Nah, untuk menyimpan datanya, kita bisa gunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemudian kita lihat dulu di surat undangannya. Jadi di sini datanya hanya menulis dua data atau dua kolom ya. Jadi kita hanya membutuhkan nama dan alamat atau instansi ya. Sehingga di sini pada tabel yang kita buat di Microsoft Excel itu kita cukup membuatkan dua kolom. Yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah alamat atau instansi. Oke, kemudian untuk namanya tinggal kita ketikkan di sini, kemudian untuk instansinya tinggal kita ketikkan di sini. Nah, sebagai contoh misalnya untuk nama saya ketikkan di sini Agus Widodo SPD. Kemudian enter. Untuk kolom nama ini bisa kita perbesar kolomnya ya. Kemudian instansinya misalnya SMAN 1 Surabaya. Ini juga saya perbesar. Nah, kemudian misalnya data yang kedua Budi Sasmito SPD. Kemudian SMAN 2 misalnya Surabaya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi tinggal kita masukkan semua nama-namanya di sini. Kemudian masukkan juga semua instansi atau alamatnya pada kolom instansi. Nah, pada contoh di sini untuk datanya saya buat 6 orang saja ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan data-datanya, langkah berikutnya adalah tinggal kita simpan. Kita klik file, kemudian save as. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya saya simpan di drive D. Kemudian nama filenya misalnya data undangan. Kemudian save. Nah, kemudian setelah datanya kita simpan, langkah berikutnya adalah tinggal kita tutup file data undangan ini. Sebelum kita tutup, lihat dulu ya. Ini kita membuat data undangannya pada sheet 1. Oke, kita tutup. Nah, kemudian langkah ketiga kita kembali lagi ke file surat undangannya. Kemudian kita klik pada menu mailings. Kemudian kita klik select recipient. Kemudian kita pilih use existing list. Nanti akan muncul kotak dialog. Kemudian tinggal kita cari file Excel yang tadi sudah kita buat. Tadi saya simpannya di upload YouTube. Kemudian nama filenya data undangan. Kemudian open. Nah, tadi sebelum kita tutup file data undangannya, kita kan tadi menyimpan data undangannya pada sheet 1 ya. Jadi di sini kita pilih sheet 1, kemudian oke. Nah, sampai pada tahap ini, file surat undangan ini sudah terhubung dengan file data undangan yang tadi kita buat di Microsoft Excel ya. Ditandai dengan ini sudah aktif icon-iconnya. Kemudian langkah berikutnya masih kita klik di menu mailing, kemudian klik pada tanda panah di icon insert merge field. Nah, nanti akan muncul nama-nama kolom yang tadi sudah kita buat pada tabel data undangan. Pertama kita klik dulu nama, nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk instansinya kita simpan di sini. Ini ada titik-titik, kita hapus dulu. Kemudian klik lagi insert merge field, kemudian kita pilih instansi. Nah, misalnya untuk nama dan instansi ini kita ingin beri cetak tebal ya, maka kita blok dulu dari sini sampai sini. Kemudian klik dulu menu home, kita beri cetak tebal. Ini juga sama.
blok, kemudian kita beri cetak tebal. Lalu kita kembali ke tab mailing, kemudian kita coba klik preview result untuk melihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini muncul Agus Widodo, kemudian kita klik next, muncul nama berikutnya, klik next lagi, muncul nama berikutnya. Nah, jadi kalau sampai pada tahap ini sudah berhasil, data-datanya sudah muncul, itu artinya pengaturan mail merge yang kita lakukan sudah benar. Kemudian langkah berikutnya kita klik finish merge. Nah, di sini tinggal kita pilih, boleh kita klik edit individual dokumen, boleh juga kita print dokumen. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini, coba kita pilih, kita klik ya. Kemudian kita pilih all, kita pilih semuanya, kemudian oke. Maka nanti akan di-generate surat undangan sebanyak data yang tadi kita masukkan di Microsoft Excel ya. Karena tadi datanya hanya ada 5, berarti nanti akan di-generate sebanyak 5 data. Jadi surat undangannya sama, kita lihat ya. Nah, surat undangannya sama, tapi nama-namanya berbeda. Ini Agus Widodo, kemudian ini Budi, ini Chandra, dan seterusnya, gitu ya. Itu kalau memilih edit individual dokumen. Kemudian kalau yang kedua, kita klik finish merge, kemudian print dokumen, kemudian kita pilih all, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul kotak dialog print. Jadi kalau misalnya kita pilih yang kedua, berarti kita langsung mencetak surat undangan ini ke printer atau ke kertas. Kalau misalnya datanya ada 100, ketika kita klik OK, maka nanti akan langsung tercetak sebanyak 100 undangan dengan nama dan instansi yang berbeda. Nah, untuk yang ini saya pilih cancel ya. Nah, jadi ini yang tadi, ini file masternya, contoh surat undangan, bisa kita simpan. Kemudian ini yang kedua adalah yang tadi hasil edit individual dokumen. Nah, ini belum kita simpan. Kalau misalnya kita ingin simpan, tinggal kita simpan saja file save as. Kemudian kita simpan di upload YouTube lagi. Misalnya ini surat undangan jadi. Oke, kita klik save. Kita close. Nah, ini kita close juga. Kita save. Nah, kita coba buka di file Explorer. Nah, jadi ini adalah data undangannya di Microsoft Excel. Kemudian ini surat undangan masternya. Kalau kita buka, nah seperti ini ya. Kita klik yes. Nah, jadi ini hanya ada satu undangan karena ini adalah file masternya. Kemudian nah surat undangan yang sudah jadi tadi kita sudah simpan dengan nama surat undangan jadi. Kita buka. Nah, ini akan muncul sebanyak data yang kita masukkan pada tabel Excel-nya tadi. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman.